Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Wahyu Handayani dari SD Negeri Kuryo Kalangan 01. Saya Ita Ulya dari SD Negeri Padangan. Dan saya Lisa Novitarini dari SD Bogor Tanjung 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Lisa. Kita berjumpa lagi ya Bu. Ya, selama berapa minggu ya Bu ya? Nanti 1 minggu Baru ya 1 minggu. Kok cepat ya Bu ya? Kok nggak terasa ya? Bagaimana nih Bu kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah sehat Bu. Yang penting tetap semangat ini, walaupun tugasnya banyak sekali, tetap semangat. Saya dengar hari ini Bu Ita ada coaching ya? Iya betul Bu. Ya, coaching saya hari ini yaitu dengan Bu Wahyu Handayani. Oh Bu Wahyu yang itu ya Bu, yang guru profesional tuh. Iya betul, itu termasuk guru paling hebat itu. Terus saya setuju Bu. Ya. Terus Bu, kira-kira sebelum kita melakukan coaching ada persiapan nggak Bu dalam melakukan coaching? Ya, persiapannya yaitu kita melakukan kesepakatan sama Bu Wahyu sebagai coachnya dan saya sebagai coachnya. Yaitu yang pertama, yang kedua yang setelah melakukan kesepakatan, nanti kita yang melakukan percakapan sesuai dengan alur kita. Kalau boleh tahu nih Bu, kompetensi coaching yang nanti Ibu akan kembangkan itu yang bagaimana? Yang pertama yaitu saya mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, ya fokus pada coach saya. Yang ketiga juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu tentunya supaya dapat mengembangkan potensi dari coach yang telah menceritakan permasalahannya sering dengan saya. Semoga nanti ketiga kompetensinya bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Dari 3 kompetensi nanti yang itu spesifik itu yang kompetensi yang Yaitu yang pertama adalah mendengar dengan aktif. Yang kedua nanti kalau bisa setelah Bu Wahyu bercerita masalahnya dengan saya dengan saya dapat membantu solusi dari permasalahan Bu Wahyu tersebut. Terus Bu, dari yang melakukan coaching harapannya kita sendiri setelah melakukan coaching nanti apa? Ya, harapannya saya yaitu yang pertama Bu Wahyu bisa bercerita terbuka dengan saya, ya nanti setelah melakukan percakapan coaching Bu Wahyu coaching itu Bu Wahyu bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sehingga Bu Wahyu bisa saling merasa tersenang ya Bu, sama-sama bisa membantu. Nanti saya sebagai observer ya, akan mengamati berjalannya percakapan atau coaching dari Bu Ita dengan Bu Wahyu. Untuk itu saya persilahkan dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ita. Ya, selamat siang Bu Wahyu. Selamat siang Bu Ita. Ini tadi
tadi pertemuan pada siang hari ini Bu Wahyu jauh-jauh dari rumah pukul berapa ya? Iya, tadi saya ini jam 10-an gitu ya. Saya tuh merasa galau gitu loh Bu. Jadi pengen cerita-cerita sama seseorang nih. Nah, di pikiran saya kok terlintas Bu Ita gitu, saya mau cerita gitu Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, kebetulan siang hari ini tuh saya kosong, tidak ada Alhamdulillah ya, kegiatan Bu. ya. Pembelajaran di kelas juga sudah selesai ya, alhamdulillah. Nah, Bu Wahyu, ini yang Ibu mau bicarakan apa ya? Jauh-jauh dari rumah ini ketemu Iya, saya. gini Bu, saya itu ada satu murid nih Bu ya, Iya. yang kepikiran terus dia sejak kemarin tuh sebut saja namanya si A ya Bu ya. Nah itu usil banget tuh sama teman-temannya. Kemudian dia itu apa ya, bahkan tuh suka membuli gitu loh Bu. Membulinya itu pakai nama orang tuanya gitu loh Bu. Misalnya ini si B ini dipanggil nama orang tuanya. Nah, seperti itu kan jadi teman-temannya itu merasa apa ya, terganggu gitu loh Bu, sampai mengeluh sama saya sebagai wali kelasnya gitu Bu. Ya, berarti perundungan ya Bu ya, Iya, perundungan anaknya, iya betul Bu. Iya. teman-temannya ya. Jadi saya itu sebenarnya sudah melakukan ya nasihat lah ya. Iya. Tapi kok rasanya itu tidak mempan gitu loh. Kalau Bu Wahyu itu ya Bu ya, anak ini Bu Wahyu merasa risau kepada Iya. anak ini, padahal sudah dinasihati ya Bu. Iya, ya? udah berulang kali, Bu. Sudah dinasihati. Dan tujuan dari Ibu ini membicarakan masalah ini apa ya Bu ya, supaya bagaimana? Ya, saya ingin secara khusus ya si A ini itu jadi anak yang baik gitu loh Bu. Terus apa? Bisa menghargai teman-temannya, kemudian menghargai orang lain yang ditemuinya gitu Bu. Dan intinya dia itu tidak mengganggu orang lain lagi. Ya betul ya Bu ya, kasihan sama anaknya yang dibully tadi ya Bu ya. Itu harusnya si anak A ini tadi harusnya menghargai temannya ya Bu ya. Itu harus menghargai temannya, nyaman untuk belajar sama-sama ya. Ya ini Bu Wahyu yang Ibu katakan tadi ya, Bu Wahyu ingin menemukan cara menangani masalah anak ini tadi yang usil ya Bu ya. Itu bagaimana sih Bu, kira-kira Ibu tahu tidak ya mengapa si A ini melakukan perbuatan itu? Pasti anak itu pasti ada alasannya. Oh iya, itu dulu pernah sih Bu ya, saya tanya gitu ya sama si A-nya itu, jawabnya tuh iseng gitu Bu, dan dia minta maaf Bu, udah itu aja. Tapi saya juga dengar nih dari informasi dari teman-temannya itu orang tuanya itu ya Bu ya, itu dua-duanya itu sibuk bekerja lah, jadi seperti kurang perhatian gitu sama orang tuanya. Jadi dia itu kalau bermain itu sama anak-anak tetangganya gitu Bu, yang sudah dewasa. Iya, apa mungkin itu kali ya Bu penyebabnya? Salah pergaulan mungkin ya Bu ya. Ya seharusnya kan pergaulannya usia sesama usianya, itu mungkin seperti itu kan lebih Bu, tua ya. itu tadi ya Bu ya. Dari lingkungannya. Ya Bu ya, berarti Bu Wahyu ini menduga penyebabnya dari pergaulan dari tetangganya itu ya Bu. Iya Bu, bisa jadi begitu. Iya. Bu Wahyu coba kita saat pembelajaran di kelas ya Bu ya. Apakah Bu Wahyu pernah melakukan asesmen diagnostik untuk murid tersebut dengan latar belakang dan kesehariannya di rumah? Asesmen diagnostik ya Bu. Oh iya Bu, dulu pernah Bu saat melakukan awal-awal pembelajaran di kelas 5 Bu. Saya pernah melakukan diagnostik yang all about me itu loh Bu ya. Tapi karena kesibukan saya ya Bu, jadi saya itu kurang menganalisis yang terlalu dalam gitu loh Bu.
keseharian mereka atau kehidupan mereka seperti itu. Berarti Bu Wahyu pernah melakukan diagnostik ya? Iya, pernah. Tapi ya mungkin Bu Wahyu kurang mendalam Iya. melaksanakannya kepada si A ini khususnya ya. Ya, menurut Ibu, apa kekuatan yang dimiliki si A ini yang bisa digali potensinya daripada ponakmu yang dia miliki? Menurut pengamatan saya selama ini ya Bu, dia itu kok saya amati kok pandai dalam matematika ya Bu. Iya. Bagus itu punya potensi. Iya Bu, benar punya potensi gitu. Menarik tuh ya, punya potensi, ternyata anak memiliki potensi yang luar biasa walaupun tadi ya Bu ya suka usil ya perangannya seperti itu ya. Oke, rencana Bu Wahyu untuk menangani anak tersebut bagaimana ya setelah setelah menceritakan penyebabnya, memiliki anak ini memiliki kekuatannya atau potensinya, apa yang Ibu rencana ke depannya? Oke, pertama-tama saya kok ini ya Bu, ingin ngajak ngobrol berdua dulu gitu Bu sama si A tadi, terus melakukan segitiga restitusi ya Bu sama dia. Kemudian juga saya kok kepengen. Alhamdulillah ya Bu sudah kita dan tadi melakukan coaching. Nah, terus kemudian saya lihat sudah berjalan dengan baik. Kemudian coaching juga berjalan sesuai dengan algoritma, di mana ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencananya juga, rencana aksi dan ada tanggung jawab. Sekarang Ibu, bagaimana perasaan selama coaching? Perasaan yang saya alami pertama ya Bu ya, karena kaget di telepon Bu Wahyu ada apa ya. Saya itu merasa kaget pertama kali kok mau ceritanya apa. Setelah Bu Wahyu bercerita dengan saya, sharing dengan saya, alhamdulillah perasaan saya ikut senang Bu, karena apa dapat membantu menyelesaikan solusi dari permasalahan Bu. Terus tadi kan saya sebagai observer ya Bu, tadi ketika Bu Wahyu, Bu Ita dan Bu Wahyu melakukan coaching, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama yaitu coachingnya sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan santai, kemudian coachingnya juga terbuka ya Bu. Ya, kemudian juga fokus dengan permasalahan yang ada di Bu Wahyu tadi. Kemudian Bu Ita juga mendengarkan dengan baik. Terus yang terakhir, yang paling penting ya Bu, menemukan solusi dari permasalahan tadi. Terus selanjutnya nih Bu, kira-kira kompetensi mana setelah melakukan coaching yang kita kembangkan itu yang mana? Mungkin saya harus menggali, mengajukan pertanyaan berbobot supaya dapat menggali potensi dari coach saya. Itu mungkin kan pastinya di dalam diri coach saya itu ada potensi yang bisa dikembangkan lagi, yaitu mungkin yang harus saya kembangkan untuk membuat pertanyaan berbobot. Iya gitu. Terus kemudian Ibu, indikator apa dikatakan coach itu berhasil? Ya, indikator menurut saya ya Bu ya, itu coach itu bisa terbuka sama saya. Yang pertama ya dalam menceritakan permasalahannya. Yang kedua, coach itu mungkin bisa tadi menemukan solusi ya. Saya memberikan umpan balik kepada permasalahan coach sehingga coach bisa menemukan solusinya. Bagus sekali ya Bu. Jadi audio tadi Bu Wahyu sudah meluangkan unek-uneknya semua ya Bu. Kemudian menemukan solusi sendiri. Kemudian Bu Ita juga terus memberikan umpan balik, menanggapi dengan bagus. Terus kemudian ya Bu, yang terakhir ini perasaannya tadi sudah ya Bu, sudah plong, senang, ketemu saling berbagi. Ya sudah, saya sebagai observer terima kasih ya Bu, terima kasih atas waktunya. Saya sudah dijadikan observer. Iya, aku juga bingung harus mencari
berobservasi apa. Alhamdulillah Bu bisa juga bersedia sebagai observer kami. Terima Ya, kasih ya Bu. sama-sama aku juga terima kasih yang Ya, bisa sampai jumpa Ya. di lain waktu Ya. nanti. Kalau misalnya Ibu mau makan apa jangan lupa dengan Iya siap pokoknya bisa. Terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum.